Senin pekan depan sidang MKD akan berlangsung, bahkan ini Ketua MPR mengatakan sebaiknya dilakukan secara terbuka. Sidang terbuka ini kan menunjukkan bahwa MKD ini objektif dan juga mungkin terhindar dari prasangka masuk angin dan lain-lainnya. Sejauh ini kapan bisa kita dengar bahwa ini akan dilakukan terbuka tertutup, Bang Adian? Ada dua ukuran memang untuk melihat bagaimana kira-kira hasilnya. Jadi kalau misalnya kita tebak-tebakan skor sepak bola, kita bisa melihat dari beberapa hal di awal. Begitu juga kalau misalnya kita tebak-tebakan skor MKD terhadap kasus ini. Pertama, kalau kemudian dia terbuka, peluang keputusannya sesuai dengan keinginan masyarakat besar. Kedua, kalau dia menggunakan panelis yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat di luar PMKD. Yang tentunya lebih objektif, tidak punya keterkaitan kepentingan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian hari Senin besok diputuskan tertutup, lalu tidak disertakan panelis dari unsur masyarakat, sepertinya kita siap-siap kecewa sama-sama. Nah, alat ukurnya kapan ya? Senin besok. Senin diumumkan. Siapa yang memutuskan bahwa ini harus terbuka dan tertutup? Rapat pimpinan MKD. Nah, dari situ kita akan lihat apakah MKD ini memang bisa menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan atau cuma menjadi benteng kehormatan pimpinan Dewan. Besok itu ada keputusan itu. Dua saja. Kalau dia terbuka, kita punya harapan. Kalau dia pakai panelis, harapan kita semakin besar. Sudah ada persiapan rencana jika memang terbuka seperti apa? Dilakukan tertutup seperti apa? Dari teman-teman yang menyatakan mosi tidak percaya dan juga mendukung untuk Novanto mundur. Ya, bagi kita kalau kemudian keputusan MKD mengecewakan, kita sudah mempersiapkan draft mosi tidak percayanya. Itu sudah dirumuskan sama-sama dan mulai jadi pembicaraan hangat di kawan-kawan. Dan kita bilang bahwa menurut kami, kita harus bicara. Kediaman kita adalah persetujuan terhadap ketidakbenaran. Kediaman kita adalah pengakuan bahwa itu boleh dan akan menjadi presiden terulang di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita membuat mosi tidak percaya, bukan persoalan apa-apa. Kita tidak mau hal seperti ini terulang di kemudian hari. Kita lelah dengan persoalan-persoalan di DPR. Produk undang-undangnya minim, anggarannya terlalu besar dan sebagainya, dan pimpinannya seperti ini. Oke, besar sekali dan mahal sekali pertaruhannya. Mas Redar, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira secara legal barangkali Saudara Setia Novanto bisa jadi ketua DPR terus, tapi secara sosial, moral dan kultural dia sudah tidak berhak lagi. Dia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya pertimbangan ini harusnya menjadi pertimbangan dari MKD. Ya, kalau MKD melupakan hal-hal seperti itu, saya kira dia sudah tidak memiliki kehormatannya dia sendiri. Artinya kita tidak harus menutupi kemungkinan dia melakukan sidang tertutup. Tuntutannya harus terbuka. Ya, karena itu menjaga kehormatan dia sendiri. Begitu tertutup dia tidak terhormat. Jadi begitu tertutup harusnya dibubarkan aja MKD itu. Apa sih begitu harus dibubarkan? Iya dong, MKD-nya. Ya karena buat apa? Kalau dia mau membela kehormatan dia harus membuka itu. Gitu. Karena kalau tertutup kita tahu lah di dalam permainan politik itu terjadi dalam tanda kutip konspirasi elit di antara kepentingan-kepentingan. Tapi kan DPR juga lembaga politik, tidak bisa kemudian memisahkan unsur politik dari dalam tubuh DPR itu sendiri. Iya, memang benar. Maksudnya politik itu kan sebenarnya bertujuan luhur dan mulia kan. Politik konspiratif yang tidak mulia kan gitu kan. Politik yang busuk yang tidak mulia. Nah, jangan sampai kemuliaan itu ditutupi oleh kebusukan. Nah, kebusukan itu jangan menjadi kanker dalam MKD. Kalau dia menutupi sesuatu atau menutupi sidang, berarti dia menyembunyikan ada kanker atau kebusukan itu. Kalau dia tidak takut dengan itu, dia tidak punya kebusukan, dia buka dong. Demi kehormatan dia sendiri. Sebenarnya bukan demi kehormatan. Kalau dia buka itu dia menghargai rakyat yang telah menempatkan dia di situ. Karena rakyat juga perlu tahu. Karena dia telah membayar itu semua, memberi kepercayaan itu semua, memberi fasilitas uang puluhan triliun untuk itu. Nah, kok kita nggak diberi kesempatan untuk mengetahuinya dengan baik? Itu melangkahi dasar-dasar etis dan moral juga. Jadi harus dibuka, nggak ada kemungkinan tertutupnya. Oke, tidak ada harus dibuka. Itu harus dibuka. Udah harga mati ya. Harga mati. Karena ini untuk masa depan bangsa ini. Kalau tertutup, udahlah. Kalau saya pribadi udah selesai dengan parlemen. Saya udah tidak menganggap ada parlemen kecuali Adian. Kecuali Adian. Tapi ada pengakuan dari Novanto yang juga sama-sama didengarkan pada saat rapat KMP soal rekaman itu ternyata bahkan ini sesama pimpinan DPR Fadlizon mengatakan bahwa itu rekaman sudah merupakan hasil editan. Novanto sendiri mengatakan tidak pernah meminta saham. Bagaimana tanggapan Anda? Ini kan juga ada suara-suara dukungan untuk Novanto di parlemen. Mau tidak mau kan ini pecah
antara pro dan kontra. Loh, problemnya apa dengan pembelaan diri? Semua orang membela diri, tapi pembelaan itu semua akan dihadapkan kepada fakta kan? Lah faktanya udah bicara dengan sendirinya. Fakta itu akan membunuh semua pembelaan diri yang tidak sesuai dengan fakta itu. Akhirnya kita harus bekerja atas dasar fakta itu, karena fakta itu benar. Karena fakta itu netral, tidak berpihak, tidak memiliki judgement dan yang lain-lain. Sudah, kita ngomong pada fakta aja. Lo mau bela diri bagaimanapun, terserah kamu. Tapi yang penting, yang namanya parlemen itu harus berdiri di atas fakta-fakta kebenaran. Karena disitulah keluhuran dan kemuliaan dia. Kalau dia tidak bekerja seperti itu, sama aja mengatakan bahwa kami tidak mulia. Nah kalau kami tidak mulia dan tidak terhormat, ngapain kau menjadi majelis yang terhormat? Berhenti aja atau bubarin parlemennya. Selesai. Bang Adian, ada saran juga dari pengamat politik Pak Profesor Cipta Lesmana mengatakan harusnya nonaktif dulu Setia Novanto pada saat proses MKD ini berjalan. Anda setuju? Ya memang kalau kita belajar dari kasus Donald Trump dulu, di mana ada intervensi yang sangat telanjang di situ, melalui pelarangan sekjen untuk memberikan bukti-bukti terkait dengan anggaran, jumlah keberangkatan, siapa saja yang berangkat dan sebagainya, itu empirik pernah terjadi. Nah untuk mencegah hal itu berulang dan untuk memastikan proses penyidikan terjadi secara fair, tidak ada intervensi, ya dia harus lepaskan dulu kewenangan sebagai pimpinan DPR untuk sementara waktu. Tapi kalau kemudian hasil MKD mengatakan dia benar, ya dia bisa menjabat kembali. Nah terkait soal terbuka dan tertutup itu kan sebenarnya secara umum yang tidak boleh dilakukan secara terbuka itu kan persidangan-persidangan yang terkait dengan asusila. Ada pihak korban, perempuan, tidak mungkin dibuka secara umum, proses persidangan dan sebagainya. Di luar itu seharusnya bisa terbuka. Jangankan persidangan MKD, persidangan-persidangan di pengadilan, rapat-rapat kita, bahkan sidang paripurna kita pun, sidang tertinggi di parlemen, sidang paripurna kita pun terbuka kok. Kenapa MKD sebagai bagian dari alat kelengkapan DPR yang sebenarnya secara posisinya di bawah sidang paripurna, kenapa kemudian harus tertutup? Betul. Kan jadi lucu. Menurut Anda para pimpinan MKD ini punya nyali nggak untuk melakukan sidang secara terbuka? Kalau nyali rata-rata punya hati nggak saya nggak tahu. Beda? Beda, karena hati kan soal keberpihakan, nyalinya kan soal keberanian. Berani apa yang kita tidak tahu. Oke, berarti soal hatinya para pimpinan ini juga akan terlihat hari Senin nanti kan? Iya, jawabannya kita lihat hari Senin besok. Terbuka atau tertutup ini? Iya. Oke, kita akan jeda, kita akan lanjutkan pemirsa. Ketika ini pertaruhan kasus ini sangat mahal ketika Presiden dan juga Wakil Presiden menyatakan marah atas pencatutan namanya. Ada juga pucuk pimpinan DPR, ini seharusnya simbol negara yang dijaga. Ada MKD dan juga para lembaga DPR, para anggota DPR maksud saya. Ini kan pertaruhannya adalah bangsa. Lalu apalagi yang membuat Setia Novanto bertahan? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.